Oke, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Bertemu lagi kita di perkuliahan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem, ya. Nah, sistem untuk definisi itu sistem itu ada beberapa definisi. Yang pertama adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Lalu definisi yang lain, sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata, ya. Yang nyata seperti tempat, benda, serta orang-orang yang ada dan terjadi. Jadi si Jogianto ini mendefinisikan sistem itu sebagai gambaran suatu kejadian, ya, dan kesatuan yang nyata. Jadi ada kejadian dan kesatuan yang nyata. Berarti si Jogianto ini tidak menggambarkan yang tidak nyata itu sebagai sebuah sistem, ya. Seperti tempat, benda, serta orang-orang yang ada dan terjadi. Nah, itu dia. Kemudian sistem juga didefinisikan dengan definisi lain, yaitu sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang mengemukakannya adalah Indrajit. Jadi definisi sistem ini sebenarnya banyak, tetapi intinya adalah bahwa sistem itu terbentuk dari elemen-elemen atau komponen-komponen, ya, yang elemen atau komponen itu saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi mesti ada tujuannya, ya. Oke, baik. Lalu ini contoh-contoh sistem peredaran darah, gitu, ya. Terdiri dari komponennya itu adalah hati, pembuluh darah, ya, kemudian urat nadi, gitu. Nah, banyak lagi yang komponen-komponen lain yang membentuk sistem peredaran darah tersebut. Lalu contoh berikutnya adalah sistem transportasi. Seperti apa komponen pembentuknya? Yang pertama adalah personil. Personil itu adalah orang yang menggunakan atau orang yang menjalankan transportasi. Lalu ada mesin. Mesin itu kalau di sini contohnya ya alat transportasinya, gitu, ya, baik mobil maupun kendaraan ataupun pesawat. Kemudian ada organisasi, ya, ada organisasi yang mengaturnya. Nah, kemudian tujuan dari sistem transportasi ini memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ada lagi contoh sistem senjata. Ya, elemennya apa? Ya, peralatan, gitu, ya, peralatan, tata cara, aturan-aturan, gitu, ya, dan personil yang dapat menggunakan senjata tersebut. Jadi peralatan itu berupa mungkin senjatanya, pelurunya, segala macam. Lalu ada tata caranya, aturan-aturan penggunaan, ya, kemudian siapa saja yang boleh menggunakan. Kemudian personil atau orang yang menggunakan sistem senjata tersebut. Lalu contoh lain sistem sekolah. Nah, sistem sekolah ini ya yang pasti bangunan, kemudian guru, lalu pegawai administrasi, kemudian murid, ya, buku pegangan, kemudian ada juga dinas pendidikan, gitu, ya, kemudian orang tua. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan pembelajaran kepada murid. Nah, itu sistem sekolah. Kemudian sistem komputer contoh berikutnya. Ya, elemennya apa? Keyboard, monitor, CPU, mouse, dan lain-lain, gitu, ya. Kemudian sistem akuntansi, adanya catatan, peraturan, tata cara dan peralatan, serta personil yang dapat mencatat data, mengolah transaksi sampai menyiapkan laporan. Nah, itu kalau contoh sistem akuntansi ya ada transaksi tadi, ya, ada transaksi, kemudian ada catatan, kemudian ada peraturan, aturan-aturan yang berlaku di dalam akuntansi. Nah, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya ada karakteristik sistem. Nah,
Jadi sistem ini memiliki karakteristik ya atau ciri daripada sistem. Jadi kalau ciri ini terpenuhi, maka dia disebut dengan sistem. Cirinya ada 9 ya. Yang pertama itu adalah batas atau boundary-nya, batasan sistem ya atau boundary. Nah, batasan sistem ini diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lainnya. Ya, tanpa adanya batas sistem sangat sulit untuk memberikan batasan atau skop tinjauan terhadap sistem. Jadi batasan sistem ini adalah yang membedakan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Ya, contoh kalau misalkan sistem pembelajaran di kampus Pelita Indonesia, ya, nama sistemnya adalah sistem pembelajaran di kampus Pelita Indonesia. Nah, jadi itu sekaligus menjadi boundary atau batasan sistem. Akan berbeda nanti dengan sistem yang lain seperti sistem pembelajaran di kampus Universitas Riau misalnya itu, ya. Jadi akan berbeda nanti sistem pembelajaran di kampus Pelita Indonesia dengan sistem pembelajaran di kampus Universitas Riau. Jadi boundary-nya itu adalah nama dari sistem itu sendiri yang akan membedakan sistem tadi ya. Nah, berikutnya komponen berikutnya atau karakteristik atau ciri dari sistem yang berikutnya adalah komponen. Nah, komponen sistem adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusunan sistem. Komponen sistem dapat berupa benda ataupun abstrak, benda nyata ataupun abstrak. Komponen sistem disebut juga sebagai subsistem. Nah, komponen ini adalah bagian pembentuk sistem, ya, bagian pembentuk sistem yang secara langsung berkontribusi terhadap sistem. Jadi nanti ada lagi bahagian yang lain yang tidak berkontribusi langsung. Jadi kalau komponen itu berinteraksi langsung dengan sistem, kemudian ada lagi nanti bahagian yang berkontribusi tetapi secara tidak langsung. Nah, itu namanya nanti yang nomor 4 yaitu lingkungan luar sistem atau environment. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau komponen itu adalah bahagian-bahagian yang langsung terlibat di sistem itu sendiri, ya, langsung pelaku daripada sistem itu sendiri. Tapi kalau lingkungan luar sistem, dia tidak langsung mempengaruhi sistem. Misalkan kalau komponen itu kita contohkan pembelajaran tadi ya. Kita contohkan pembelajaran di Pelita Indonesia tadi, yang menjadi komponennya pertama mahasiswa, jelas ya, mahasiswa itu terlibat langsung di dalam sistem pembelajaran. Kemudian dosen itu juga terlibat langsung dalam pembelajaran. Lalu ada mata kuliahnya, ya, kemudian ada prodinya, ya, prodi juga terlibat langsung di dalam pembelajaran, jadwal atau BAK juga itu terlibat dalam pembelajaran secara langsung, ya. Jadi ada BAK, ada prodi, lalu mata kuliah tadi ya. Nah, mata kuliah juga menjadi bagian yang terlibat langsung. Nah, itu disebut dengan komponen. Lalu contoh lingkungan luar sistem yang mempengaruhi sistem pembelajaran, pertama bank. Nah, bank itu dia mempengaruhi pembelajaran tetapi tidak langsung, ya, dia melalui BAK misal gitu ya. Nah, kemudian apalagi orang tua mahasiswa itu juga lingkungan luar sistem mempengaruhi sistem pembelajaran tadi, tetapi dia berada di luar sistem, dia tidak mempengaruhi secara langsung. Apalagi misalkan rektor, nah rektor juga tidak mempengaruhi secara langsung, ya, tetapi dia punya pengaruh. Nah, seperti itu ya. Nah, khusus untuk lingkungan luar sistem ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Nah, saya yang sebutkan tadi itu adalah yang menguntungkan, contohnya bank, lalu rektor, lalu orang tua, ya, itu yang menguntungkan. Lalu bagaimana komponen-komponen yang tidak menguntungkan? Ya, seperti misalkan
ya misalkan ada pihak-pihak yang sering meminta bantuan atau memungut biaya gitu ya. Nah, itu adalah pihak-pihak yang tidak menguntungkan, tetapi dia punya pengaruh ya, punya pengaruh terhadap sistem ya. Lalu karakteristik yang berikutnya adalah interrelationship antar komponen, yaitu hubungan antar komponen. Nah, ini antar komponen ya. Jadi interrelationship ini ingat antar komponen. Contoh mahasiswa dengan dosen ya. Kemudian mahasiswa dengan BAK. Nah, itu interrelationship-nya apa gitu ya. Nah, contoh kalau mahasiswa dengan dosen, dosen ke mahasiswa memberikan pembelajaran ya, kemudian memberikan nilai. Kemudian kalau mahasiswa terhadap dosen, itu interrelationship-nya apa? Menerima pembelajaran, kemudian melaksanakan atau memberikan jawaban soal, jawaban ujian seperti itu ya. Nah, itu interrelationship-nya antar komponen, bukan antara komponen dengan lingkungan luar sistem atau environment ya. Nah, ingat ini ya. Jadi interrelationship ini antar komponen. Jadi karakteristik sistem itu batasan tadi sudah, komponen juga sudah, interrelationship antar komponen, lingkungan luar sistem. Yang berikutnya adalah penghubung atau antarmuka. Ya. Penghubung atau antarmuka disebut juga dengan interface. Jadi penghubung ini dengan semua komponen ya. Antara bank dengan dengan mahasiswa itu juga disebut dengan penghubung. Antara komponen dengan komponen itu apa penghubungnya ya. Contoh kalau antara BAK dengan kalau interface ini sebenarnya gini, dia berupa form ya, dia berupa form yang akan diisikan. Nah, formnya itu yang interface ya, antarmukanya. Tapi kalau formnya sudah diisi itu menjadi masukan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau formnya sudah terisi berarti itu merupakan masukan, input. Ya, jadi contohnya kalau pendaftaran itu form pendaftaran ya. Nah, seperti itu. Kalau dosen kepada mahasiswa yaitu interface-nya adalah soal misal gitu. Ya, soal. Nah, jawaban mahasiswa itu menjadi input daripada sistem untuk mengolah nilai. Nah, kemudian keluaran sistem dari contoh kita tadi keluarannya ya nilai gitu ya, KHS. Nah, itu adalah output. Ya, output daripada sistem pembelajaran itu adalah nilai. Kemudian yang kedelapan adalah pengolah sistem. Adalah bagian yang mengolah masukan menjadi keluaran. Nah, ini pengolah sistem ya, kalau di contoh pembelajaran kita tadi ya BAK, dosen ya, itu termasuk ke dalam pengolah sistem. Nah, kemudian yang ke-9 adalah sasaran sistem atau objektif dan tujuan atau goals. Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerjasama agar mampu mencapai sasaran dan tujuan. Jadi ada sasaran dan ada tujuannya. Nah, sebuah sistem mesti memiliki 9 karakteristik sistem. Baru dia dikatakan sistem. Nah, berikutnya klasifikasi sistem. Pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Ya, sistem abstrak itu adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Nah, ini diklasifikasikan sistem itu ya. Yang pertama abstrak berarti dia sistem yang hanya berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Nah, misalkan teologi, sistem teologi itu kan sistem antara kita dengan Tuhan. Jadi tidak bisa digambarkan. Nah, lawannya adalah sistem fisik.
sistem fisik itu merupakan sistem yang nampak secara fisik. Ya, misalkan sistem komputer, sistem pembelajaran tadi ya, sistem akuntansi, sistem produksi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem fisik. Jadi kebanyakan yang kita temui adalah sistem fisik. Lalu ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Jadi klasifikasi sistem itu yang kedua itu alamiah dan buatan manusia. Nah, kalau sistem alamiah itu umumnya terjadi secara alamiah atau terjadi tidak dipengaruhi oleh manusia atau tidak manusia yang membuat gitu ya. Tidak dibuat oleh manusia. Jadi dia proses alam. Misalnya perputaran bumi, kemudian siang dan malam gitu ya. Kemudian sistem tata surya, bintang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem alamiah. Lalu lawannya adalah sistem buatan manusia, ya. Sistem buatan manusia, ya sistem yang melibatkan manusia, ya. Nah, disebut juga dengan human machine system atau yang melibatkan manusia dengan sistem, ya manusia dengan sistem. Ada juga yang menyebutnya dengan man machine system. Contohnya sistem informasi akuntansi merupakan contoh man machine system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Jadi ada komputer, mesin, kemudian ada manusia yang menggunakan atau mengelola mesin tersebut. Nah, itu sistem buatan manusia. Ada juga sistem yang tidak menggunakan mesin, itu menggunakan manual, ya. Misalkan birokrasi menggunakan kertas dari meja 1 ke meja 2, nah, seperti itu. Nah, itu juga sistem namanya, sistem buatan manusia juga ya, tapi tidak melibatkan mesin. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Ya, sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Nah, ini sistem kebanyakan. Ya, sistem pembelajaran tadi itu merupakan sistem tertentu. Ya. Kenapa? Karena bisa diprediksi hasilnya, ya, bisa diprediksi hasilnya. Nah, misal kalau kehadirannya terpenuhi, semua tugas dikerjakan, lalu ujian ikut gitu ya, ujian terpenuhi. Nah, itu nanti bisa diprediksi bahwa dia akan lulus mata kuliah tersebut. Ya. Contoh lain adalah sistem komputer, ya. Tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang jalan. Nah, ini kalau program itu udah jelas bahwa hasilnya itu sudah bisa diprediksi. Lalu sistem tidak tertentu, ya sistem tidak tertentu itu sistem yang tidak bisa diprediksi hasilnya karena mengandung unsur probabilitas atau kemungkinan, ya. Jadi tidak bisa diprediksi hasilnya karena memang mengandung unsur kemungkinan. Contohnya sistem peramalan penjualan. Nah, sistem peramalan penjualan ini digunakan untuk meramalkan penjualan yang di tahun yang akan datang atau di tahun depan gitu ya, dengan data-data penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bisa untuk meramal penjualan kita untuk tahun yang akan datang. Nah, selagi unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkait dengan penjualan tersebut tidak berubah, maka peramalan itu mendekati kebenaran. Tetapi kalau ada faktor-faktor lingkungan yang tidak mendukung, itu nanti hasilnya tentu akan berubah dari peramalan itu sendiri gitu ya. Contohnya peraturan-peraturan yang keluarkan pemerintah, ya. Misalkan sekarang presiden efisiensi anggaran, ya. Nah, tentu itu nanti mempengaruhi terhadap penjualan barang untuk tahun berikutnya gitu ya. Nah, itu mengandung unsur probabilitas namanya. Itu disebut dengan sistem tidak tertentu. Lalu
Yang terakhir, yang keempat, klasifikasi sistem itu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luar. Nah, ini secara teori saja ya, secara teori saja. Secara kenyataan sistem ini ya tidak mungkin terjadi di masa saat sekarang ini, ya. Karena kenapa? Ya, yang namanya kita membuat sebuah sistem pasti melibatkan pihak luar, ya. Kalau kita membuat sistem penjualan, ya tentu melibatkan masyarakat, ya kan, sebagai pihak luarnya. Lalu lawannya adalah sistem terbuka. Nah, inilah sistem yang ada sekarang, ya, sistem yang banyak kita jumpai, yang merupakan sistem yang hubungan atau terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya, ya. Nah, ini juga nanti berhubungan juga dengan pengendalian sistem, ya, pengendalian sistem. Lalu yang berikutnya adalah daur hidup sistem. Nah, daur hidup sistem ini daur hidup berarti kan siklus hidup sistem, ya, siklus. Artinya kalau daur hidup dari tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3 ke tahap 3 ke 4 seterusnya nanti akan balik lagi ke tahap 1. Nah, itu disebut dengan daur hidup. Nah, sistem juga memiliki daur hidup. Ada 5 paling tidak, ya, ada 5 tahapan daur hidup sistem. Nah, yang pertama itu adalah mengenali adanya kebutuhan. Kebutuhan dapat terjadi sebagai hasil perkembangan dari organisasi dan volume yang meningkat melebihi kapasitas sistem yang ada. Ya, jadi kita kenali dulu terhadap sistem atau terhadap kebutuhan sistem. Jadi ketika kita mempunyai sebuah sistem, ya, kita akan kita memerlukan sistem atau tidak, ya. Contohnya begini, kita memiliki usaha minimarket, gitu ya. Minimarket sebenarnya minimarket itu sendiri kan adalah sebuah sistem, gitu ya. Ada sebuah sistem, ada pedagang, ada supplier memasukkan barangnya ke minimarket, lalu si pemilik minimarket membeli, kemudian nanti pemilik menetapkan margin keuntungan, lalu nanti harga itu akan dijual ke konsumen, ya. Itu sebenarnya sebuah sistem. Lalu ketika transaksinya bertambah atau meningkat, maka dirasa oleh pemiliknya perlu sebuah sistem yang lain, ya, yang akan menunjang kinerja daripada minimarket itu sendiri. Nah, contohnya pertama buka berarti 1 orang kasir itu sudah cukup, ya, sudah cukup untuk melayani pelanggan. Kemudian pelanggannya meningkat, kasirnya kewalahan, ya, pembeli jadi antri untuk membayar. Nah, ini sudah kita lihat ada kebutuhan, gitu ya, kebutuhan. Oh, kita coba dulu nambah kasir 1 lagi, gitu ya. Nah, seiring berjalan waktu, pembeli juga semakin banyak, maka di situ kita melihat bahwa kita memerlukan sistem komputerisasi. Ya, berarti kita sudah mengenali adanya kebutuhan terhadap sistem informasi penjualan yang menggunakan komputer, ya. Nah, seperti itu. Berarti kita sudah punya kebutuhan ini. Kita akan membutuhkan sistem informasi penjualan yang nantinya akan membantu kasir untuk dapat melayani pembeli dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga pelayanan terhadap pelanggan itu lebih meningkat lagi, sehingga pelanggan akan merasa nyaman untuk berbelanja, ya. Nah, ini tahap pertama, mengenali adanya kebutuhan. Lalu tahap kedua, kita mulai membangun sistem, ya, membangun
sistem tadi, sistem informasi penjualan tadi, ya. Apakah kita bangun sendiri atau kita menggunakan jasa pihak ketiga? Nah, kalau kita bangun sendiri berarti kita bangun sendiri, ya. Kalau kita seorang programmer ya berarti kita bangun sendiri. Tapi kalau kita tidak paham programmer ya kita menggunakan jasa pihak ketiga. Apakah kita membeli sistem informasi yang sudah jadi atau sifatnya custom atau permintaan ini, ya. Nah, itu tahapan kedua ya berarti kita sudah membangun sistem. Lalu tahap ketiga, masuk ke tahap ketiga itu memasang sistem tersebut. Nah, pemasangan sistem itu melibatkan alat-alat atau pendukung-pendukung yang lain. Nah, seperti komputer, kalau 2 kasir berarti kita butuh 2 komputer. Lalu butuh scannernya, kemudian lalu butuh server juga, lalu butuh jaringan. Nah, kemudian yang berikutnya juga perlu training terhadap pengguna yaitu kasir. Nah, juga ada trainingnya di situ, ya. Nah, itu pemasangan sistem. Nah, setelah sistem dipasang, baru dioperasikan, ya. Baru mulai sistem itu dioperasikan, digunakan, gitu ya. Nah, setiap ada transaksi penjualan maupun pembelian, nah itu sudah menggunakan sistem informasi. Lalu setelah berjalannya sistem tadi, nah ada kalanya cepat atau lambat, ya. Ini sudah pasti cepat atau lambat sistem itu akan menjadi usang, ya, menjadi usang. Kalau dulu orang menggunakan sistem misalkan sistem ini ya, sistem di bank, sistem store, ya, store tarik itu semuanya melalui teller, ya, sehingga tellernya memang betul-betul teller dibuatnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, setelah berjalan berapa lama, pelanggan atau nasabah semakin banyak, maka sistem itu sendiri akan menjadi usang juga. Berarti perlu sistem yang baru. Contohnya ATM sudah bisa untuk store. Nah, seperti itu. Kalau dulu ATM hanya untuk tarik. Kemudian di sistem lama penarikan itu seluruhnya di kasir. Boleh di teller maksudnya. Boleh di teller. Nah, sekarang dibatasi yang penarikan di bawah 5 juta itu di ATM saja. Nah, kemudian dulu store itu semuanya melalui teller, tetapi sekarang sudah ada ATM yang bisa store tarik, ya. Nah, itu adalah sistem yang baru, ya, sistem yang baru. Nah, akan kembali lagi ketika sistem itu mau diterapkan, maka akan kembali lagi ke tahapan yang pertama. Nah, itulah disebut dengan daur hidup sistem. Nah, ini tadi ya pemasangan sistem, lalu pengoperasian sistem, ya. Kemudian sistem menjadi usang, ya. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan tentang sistem, mulai dari tadi definisi, kemudian karakteristik sistem, lalu ada klasifikasi sistem, kemudian ada daur hidup sistem. Oke, barangkali itu saja mungkin untuk penjelasan dari materi kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam.